Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ayu. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Sebelum kita ke pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberitahukan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pengertian sholat jam. Yang kedua, macam-macam metode jenis sholat jamaah. Yang ketiga, sebab-sebab memperbolehkan kita untuk melaksanakan sholat jamaah. Baik, yang pertama akan Ibu bahas adalah apa itu sholat jamaah. Ada yang tahu apa itu sholat jamaah? Baik, sholat jamaah itu yaitu menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Misalnya, zuhur dan asar. Lalu, maghrib dan isya. Tidak semua sholat bisa dijamakan. Hanya sholat maghrib, isya, zuhur, dan asar ya. Dan itu pun tidak bisa dilaksanakannya misalnya zuhur dengan maghrib atau asar dengan isya, tidak bisa. Kalau zuhur harus dengan asar, kalau maghrib harus dengan isya ya. Jadi dengan waktunya itu yang berdekatan. Zuhur kan lebih dekat ke asar daripada ke maghrib. Nah, maghrib juga lebih dekat ke isya daripada ke subuh ataupun ke zuhur gitu. Nah, selanjutnya macam atau jenis sholat jamaah itu ada dua. Yang pertama jamaah takdim, yang kedua jamaah takhir. Apa itu jamaah takdim? Jamaah takdim itu menggabungkan dua sholat seperti sholat zuhur dan asar yang dilaksanakannya di mana? Sholat zuhur di awal ya. Kemudian misalnya sholat maghrib dan isya dilaksanakannya pada sholat maghrib. Betul, itu jamaah takdim, dilaksanakannya pada sholat waktu yang pertama ya. Nah, yang kedua jamaah takhir. Jamaah takhir itu sama, menggabungkan dua sholat seperti sholat zuhur dan asar, tapi dilaksanakannya pada waktu asar. Dan lagi maghrib dan isya dilaksanakannya pada waktu isya. Jamaah takhir sesuai namanya, di akhir waktu. Kalau takdim, zuhur asar dilaksanakannya pada waktu zuhur. Terus maghrib isya dilaksanakannya maghrib. Kalau jamaah takhir, zuhur asar dilaksanakannya asar. Maghrib isya dilaksanakannya ya isya. Betul. Kenapa yang bisa dijamak atau yang boleh dijamak hanya sholat zuhur, asar, maghrib dan isya saja? Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, ini hadisnya bisa dilihat ya. Dan Anas bin Malik ini berkata, apabila Rasulullah SAW berpergian sebelum tergelincirnya matahari, maka ia mengakhirkan sholat zuhur pada waktu asar. Kemudian ia berhenti lalu menjamaknya antara dua sholat tersebut. Tetapi apabila matahari telah tergelincir sebelum ia pergi, maka ia sholat zuhur dahulu, kemudian lalu berkendara. Nah, ada 7 sebab yang memperbolehkan kita untuk sholat jamaah. Yang pertama, safar. Apa itu safar? Safar itu orang yang berpergian jauh. Nah, di sini juga ada syarat perjalanannya kurang lebih 83 km. Berarti tidak boleh kurang dari 83 km ya, syarat untuk menjamak sholat tersebut. Itu tuh baik jamaah takdim maupun takhir. Yang kedua, sakit. Sakit ini memperbolehkan kita untuk melaksanakan sholat jamak ya, walaupun tidak semua sakit boleh kita jamak ya. Yang ketiga, haji. Saat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, beliau mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan cara menjamak takdim pada waktu zuhur di Arafah. Kemudian setelah sampai di Musdalifah,
beliau mengerjakan sholat maghrib dan isya pada waktu isya atau jamak takhir. Nah, terus yang keempat, hujan. Hujan juga bisa menjadi atau yang memperbolehkan kita untuk melaksanakan sholat jamak. Nah, yang kelima, timbunan lumpur. Yang keenam, angin dingin yang tertiup kencang. Dan yang terakhir, keperluan darurat yang sangat mendesak. Baik, untuk penjelasan tentang sholat jamak cukup sampai di sini. Jika masih ada pertanyaan, bisa langsung bertanya sama Ibu Ayu ataupun sama wali kelasnya masing-masing ya. Dan untuk penugasan tetap bisa dicek di Classroom. Tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan ayah bunda dan solehahnya ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.